Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gurame Hias. Kali ini kita berada di kolam ya teman-teman ya. Nah, ini situasi dan kondisi saat ini di kolam Gurame Hias ya teman-teman ya. Kita bersama Bang Delta ini ya sedang sarapan karena hari sangat terik ya teman-teman ya. Makanya kita istirahat dulu. Sangat terik. Nampak di video kita ini ada satu kolam yang baru diinstal ya, sedang proses instalasinya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, kolam yang baru kita pesan itu ya. Nah, seperti ini kondisinya yang baru kita pesan itu, dan baru akan kita dan sedang proses lah intinya teman-teman ya, dalam proses instalasi ya. Dan untuk warna kolamnya ini teman-teman ya, warna hijau tua ya. Sama seperti kolam yang ini warnanya, diameternya pun sama. Dan seperti ini proses instalasinya ya teman-teman ya. Kita buka kolamnya dan kita rangkai, kemudian kita bikin kuali ya, seperti kuali lah, cekungan ya di tengahnya itu, supaya airnya nanti ketika dibuka pintu airnya itu, air yang ada di permukaan kolam ini keluarnya itu secara menyeluruh ya, dalam artian kering nanti lantainya. Nah, itu titik koordinat tengahnya teman-teman ya. Dan di sini pembuangannya teman-teman, kita menggunakan L aja pembuangannya ya teman-teman ya. Gunakan L yang kita jadikan setelan airnya, nanti kalau udah penuh di dalam kan ini melimpah nih, jadi setelan airnya setinggi ini teman-teman. Ini proses pembuatan ataupun perakitan ataupun penginstalannya sudah 80% nih teman-teman. Tinggal finishing aja teman-teman, pasang terpal lagi nanti. Nah, jadi dalam perakitannya itu ya seperti ini teman-teman ya. Di luaran besinya kita kasih ini teman-teman, bata ya, supaya untuk menahan tekanan air yang di bawahnya teman-teman. Kemudian tentu juga ini untuk menahan dari terjadinya penurunan tanah ya yang ada di pinggir kolam ini ya. Ini sangat rentan, ini di pinggir-pinggir ini sangat rentan, tanahnya tuh amblas. Makanya kita kasih ini, kita kasih bata, kita kasih pembatas bata ya, penahannya ya, supaya tanah dan dinding kolamnya ini enggak turun. Jadi itu fungsinya teman-teman, bukan untuk menahan dari jebolnya kolam, bukan. Ini untuk menahan supaya lantainya itu enggak amblas ya, enggak kegerus ya. Takutnya nanti lantainya ini amblas. Makanya kita kasih ini, kita kasih bata. Nah, jadi seperti ini kondisinya baru teman-teman, masih 80%. Nah, sekarang kita masih pemasangan terpal dinding baru teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Fungsi terpal dinding ini supaya nanti kan ini besi ini kan tajam ini teman-teman ya. Kalau langsung kena terpal kolam, dikhawatirkan lambat laut nanti terkikis dan bocor, bahkan jebol ya. Nah, makanya dikasih ini. Kalau kita beli online nih langsung dikasih ini teman-teman, dikasih dinding ini teman-teman, untuk penahan tekanan dari dinding. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini kan nggak langsung kolam, ini kolamnya yang hijau ini kan. Nah, jadi nggak langsung kena terpal ini, terpal kolam. Dikhawatirkan kalau kena terpal kolamnya nanti bisa jebol. Nah, makanya kita bikin kayak gini. Nanti ini teman-teman ya, ini kan sudah selesai nih kan tahap pemberian dinding terpalnya ini kan, untuk penahan kolamnya. Nah, nanti setelah ini selesai kita kasih sekam. Nah, ini sekamnya teman-teman, kulit padi. Supaya apa? Supaya suhunya yang ada di dasar ini normal. Sekam ini kan bisa membuat suhu itu normalnya tetap dingin atau gimana gitu ya, nggak terpengaruh nanti kalau kena air matahari seharian kan. Ini kolamnya ini semua ini kan panas, ke permukaan airnya panas tuh, tapi di bawah tetap normal karena ada sekam ini. Setelah terpal dindingnya sudah terpasang,
Langsung kita setel lagi lantainya ya teman-teman ya, sebelum kita nantinya melakukan pemasangan terpal kolamnya. Nah, jadi kita rapikan dulu ya. Ini bersama Bang Delta ini teman-teman ya. Jadi seperti ini cara membuat cekungannya ya teman-teman ya. Nanti airnya berkumpul di tengah-tengah, di titik kumpulnya di tengah itu teman-teman. Ini setelah nanti dirasa rapi, nah, baru kita kasih sekam di atasnya teman-teman. Dan ini skamnya teman-teman ya. Ini skamnya ya. Ada beberapa karung ini yang nanti kita masukkan ke dalam kolam kita ini. Jadi begini aja cara masukkan skamnya ke kolam guys. Nah, kita lempar. Ini bersama Bang Delta. Nah, sudah terlungguk. Nah, kita install lagi kan. Nah, begini cara menyirak-nyirakkannya teman-teman. Nah, ini skamnya kan. Ini untuk menetralisir suhu ini teman-teman, pakai skam. Supaya kalau untuk kolamnya itu ya, supaya kolamnya lebih awet kan, nggak jamuran. Skam ini kan tahan terhadap jamur nih teman-teman ya, ketika bocor pun nggak akan jamuran dia. Ini instalasinya teman-teman. Nanti kolamnya jadinya seperti yang di sana, sama kayak itu juga. Nah, lalu kita setel lagi ya teman-teman ya, ketinggian kolamnya ya, ketinggian lantai kolamnya ya, harus landai ke tengah ya, harus curam ke bagian titik pembuangan itu teman-teman. Diostrek-ostrek. Sampai dia ke tengah guys. Menyala. Nyemui padi bang. Nyemui padi. Akhirnya instalasi kolam sudah selesai dilakukan. Nah seperti ini bentuknya teman-teman setelah kita lakukan instalasi tadi ya. Nah, memang agak ada kerutan-kerutan itu ya di dasar kolam, dan itu sebenarnya nggak ngaruh ya teman-teman ya. Cuma ngaruhnya terhadap keindahannya saja teman-teman. Karena terjadi yang namanya kita di sini ada sambungan ya. Nampak itu sambungannya teman-teman. Nah, kalau penginstalan kolamnya itu sambungannya di lantai ya, jangan sampai gantung. Takutnya kalau gantung tuh nanti bisa lepas lemnya ya karena tekanan air ya. Khawatirnya nanti itu kolam bisa jebol ya karena lemnya itu gantung. Makanya kita taruh di bawah sambungan kolamnya. Dan ini kolamnya setelah kita isi air dan setelah selesai kita instalasi ya teman-teman ya. Nah, udah kering kan. Nah ini seperti ini kolamnya kalau sudah kita isi air teman-teman. Ini kolam diameter 5 yang kita pasang ya. Dan sekarang sudah kita kasih air. Airnya jernih ya. Nah, kita menggunakan air sumur bor. Ini instalasi untuk airnya teman-teman. Sekencang apa airnya kita, sekencang itu airnya teman-teman. Dan untuk katup buangnya di sini teman-teman ya.
Katup buangnya kita menggunakan elbow aja teman-teman ya. Kalau yang ini kita pakai katup buangnya menggunakan stop ya, stop kerannya ya. Kayaknya sih boros kalau pakai ini teman-teman, makanya kita gunakan elbow aja teman-teman. Ini kolamnya setelah selesai ya. Jadi jumlah kolam kita sekarang setelah ada penambahan satu yang di tengah ini, untuk kolam bulatnya berjumlah 7 ya teman-teman ya. Di sebelah sana ada 3, kemudian ini 1 di tengah, dan di sebelah sini ada 3. Ya seperti inilah nanti kalau sudah siap instalasinya teman-teman. Kita kasih waring juga di pinggirannya, karena ikan gurame ini kan loncat-loncat ya teman-teman, makanya dikasih waring supaya kalau loncat bisa mantul lagi ke dalam kolam. Oke, terima kasih atas atensinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.